Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Novi. Gimana kabarnya anak soli dan solihah? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan walaupun di masa pandemi ini kita harus tetap semangat ibadahnya, semangat belajarnya, dan selamat hafiznya. Dan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu persamaan kuadrat, khususnya di kelas 9 semester 1. Persamaan kuadrat itu sendiri merupakan persamaan yang aplikatif. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengenal persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat. Kedua, menuliskan persamaan kuadrat ke dalam bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan apakah suatu bilangan merupakan akar persamaan kuadrat dan bukan akar persamaan kuadrat. Yang keempat, yaitu menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminasinya. Contoh penggunaan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari dalam misal ilmu fisika. Ada sebuah gambar yaitu sedang melakukan passing ball dalam olahraga basket. Ini bisa kita amati adalah gerakan parabolanya, gerakan melambungnya ya. Aplikasi gerakan parabola melambung ke atas. Nah, lambungan ke atas ini jika kita amati dia membentuk lintasan seperti parabola, maka kalian bisa menentukan detik berapa bola menyentuh tanah. Dan masih banyak lainnya ya. Pengertian persamaan kuadrat, yaitu persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya 2. Ciri-ciri dari persamaan kuadrat yaitu variabelnya satu jenis. Yang berikutnya pangkat tertingginya 2. Kemudian bentuk umumnya AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, C anggota bilangan real dan A bukan sama dengan 0. A itu sendiri adalah merupakan koefisien dari X pangkat 2, B itu merupakan koefisien dari X, dan C merupakan konstanta. Contoh, tentukan A, B, dan C dari persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini jika kita bandingkan dengan bentuk persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0, maka didapat yaitu A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan minus 9. Kemudian yang kedua, 3x pangkat 2 dikurangi 12x sama dengan 0. Ini kita bisa tulis kembali menjadi 3x pangkat 2 dikurangi 12x ditambah 0. Karena pada persamaan yang pertama C-nya belum diketahui, maka Ibu bisa menuliskan kembali. Ada C-nya di sini. C-nya berupa bilangan 0. Maka dia berubah menjadi 3x pangkat 2 minus 12x ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian kita bandingkan dengan bentuk persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka A didapat 3,
B didapat negatif 12 dan C-nya sama dengan 0. Soal yang ketiga, X pangkat 2 minus 25 sama dengan 0. Di sini yang kita ketahui yaitu A-nya saja, kemudian C-nya. B-nya kita belum ketahui. Maka bisa dituliskan kembali dalam bentuk persamaan kuadratnya, yaitu X pangkat 2 ditambah 0 dikurangi 25 sama dengan 0. Dan persamaan ini kita bandingkan dengan bentuk persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka nilai A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan negatif 25. Contoh berikutnya, tentukan apakah persamaan berikut merupakan persamaan kuadrat atau bukan. Yuk kita simak baik-baik ya. Yang A, 2M pangkat 2 ditambah 6M dikurangi 8 sama dengan 0. Di sini kita disuruh untuk menentukan apakah dari persamaan ini merupakan persamaan kuadrat atau bukan. Jadi sebelum kita menentukan ini persamaan kuadrat atau bukan, maka kita perlu ingat bahwa ciri-ciri dari persamaan kuadrat, yaitu yang pertama, dia memiliki variabel hanya satu jenis. Kemudian yang kedua, dia pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk umumnya AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kita terapkan pada soal yang ke A ya teman-teman. 2M pangkat 2 ditambah 6M minus 8 sama dengan 0. Maka kita dapat variabelnya yaitu 1 ya, variabelnya sama. Antara A dan nilai B nya juga sama, variabelnya adalah M. Kemudian pangkat tertingginya 2. Bentuknya juga seperti persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka yang persamaan dari A ini termasuk persamaan kuadrat. Kemudian yang B, 4Y dikurangi 5 sama dengan 0. Ya, memiliki variabel yaitu 1, yaitu Y ya. Kemudian pangkat tertingginya 1 ya. Kemudian bentuknya bukan seperti persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, melainkan persamaan linier satu variabel karena dia memiliki hanya satu variabel dan dia berpangkat 1. Maka persamaan dari B ini tidak termasuk persamaan kuadrat, jadi bukan ya. Kemudian kita yang ke C, 4X pangkat 2 ditambah 2X sama dengan X min 5. Sebelum ini dijadikan sebuah persamaan kuadrat, kita ubah dulu dari ruas kiri menjadi ke ruas kanan. Maka diperoleh 4X pangkat 2 ditambah 2X. X-nya kita pindah arah, pindah ruas jadi negatif ya. Negatif X ditambah ini 5 ini bernilai negatif, jika dia dipindah ruas maka dia jadi positif 5 ditambah 0. Maka dari persamaan ini yang bisa dijumlah itu adalah variabel ini yang tengah ini ya teman-teman, 2X minus X. Jadi 4X kuadrat ditambah X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini sudah berbentuk persamaan kuadrat, maka kita bisa menerapkan ciri-ciri persamaan kuadrat. Yang pertama yaitu memiliki variabel 1 yaitu X. Kemudian pangkat tertingginya yaitu 2. Kemudian bentuknya sudah seperti persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka dari persamaan ini termasuk persamaan kuadrat. Kita ke soal yang D. 4X pangkat 2 ditambah 9K sama dengan 0. Variabelnya yaitu 2, X dan K. Kemudian pangkat tertingginya adalah 2. Kemudian bentuknya tidak seperti persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, karena
dia memiliki variabel 2 ya. Jadi ini bukan termasuk persamaan kuadrat. Menuliskan persamaan kuadrat ke dalam bentuk umum. Bentuk umum yaitu dari persamaan kuadrat yaitu ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ubahlah persamaan berikut ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Yaitu yang pertama, ada sebuah soal yaitu x ditambah 2 x min 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita dari bentuk ini, dari bentuk persamaan ini kita ubah menjadi persamaan kuadrat ya. Caranya gimana? Yang pertama, kita akan mengkalikan variabelnya x kali x, kemudian x dikali negatif 2 ya, kemudian 2x 2 kali x, kemudian 2 dikali minus 2, maka didapat hasilnya x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 2x minus 4 sama dengan 0. Maka kita hitung. Jadi x pangkat 2 minus 4, karena minus 2x ditambah 2x sama dengan 0, maka tidak usah ditulis, langsung saja x pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0. Maka ini sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat ya. Kita ke soal yang kedua. X ada buka kurung 3x minus 6 tutup kurung sama dengan 0. Nah, jika ada persamaan seperti ini, kita kalikan saja x-nya dengan bilangan yang ada di dalam kurung ya. Kita kalikan. Oke. X kali 3x sama dengan 3x pangkat 2, x dikali minus 6 sama dengan minus 6x ditambah 0. 0 dari mana? 0 itu adalah c-nya, sama dengan 0. Maka didapat 3x pangkat 2 minus 6x sama dengan 0. Jadi persamaannya dari soal yang kedua ini adalah 3x pangkat 2 minus 6x sama dengan 0. Menentukan apakah sebuah bilangan merupakan akar persamaan kuadrat atau bukan. Nah, syaratnya yaitu jika kita substitusikan atau mengganti variabel dengan bilangan tertentu akan menjadi suatu pernyataan yang benar. Contoh 1. Tunjukkan jika x sama dengan negatif 7 adalah akar persamaan kuadrat dari x pangkat 2 minus 5x minus 24 sama dengan 0. Jadi ini kita buktikan bahwa nilai dari x sama dengan negatif 7 itu merupakan akar dari persamaan ini. Kita jawab. Maka x sama dengan negatif 7 disubstitusikan ke persamaan kuadrat x pangkat 2 minus 5x minus 24 sama dengan 0. Jadi x-nya ini kita ubah menjadi negatif 7. Maka menjadi negatif 7 pangkat 2 dikurangi 5 dikali negatif 7, karena x-nya kita ganti negatif 7 ya, dikurangi 24 sama dengan 0. Kita hitung satu-satu. Negatif 7 pangkat 2 itu adalah 49. Negatif 5 kali negatif 7 adalah plus 35. Kemudian negatif 24 sama dengan 0. Maka kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian kita kurangi 24. Maka hasilnya adalah 60 sama dengan 0. Ternyata dari persamaan ini dia masih bernilai 60, bukan bernilai sama-sama 0. Maka ini adalah pernyataan yang salah. Maka negatif 7 itu bukan merupakan akar persamaan dari x pangkat 2 minus 5x minus 24 sama dengan 0. Yang kedua, selidikilah bahwa x pangkat 1 sama dengan 7 dan x 2 sama dengan negatif 7 merupakan akar-akar persamaan x pangkat 2 minus 49 sama dengan 0. Ya,
Kita ke akar persamaan yang pertama. X pertama itu adalah nilainya 7. Kita substitusikan ke persamaan X pangkat 2 minus 49 sama dengan 0. X-nya kita ganti 7, yaitu menjadi 7 pangkat 2 minus 49 sama dengan 0. 7 pangkat 2 itu artinya 49, dikurangi 49 sama dengan 0. Maka nilainya ini 0 semua ya. Dari pernyataan ini adalah benar. Kemudian kita masukkan akar persamaan yang kedua, yaitu negatif 7. Substitusikan ke persamaan X pangkat 2 minus 49 sama dengan 0. Maka didapat negatif 7 pangkat 2 dikurangi 49 sama dengan 0. Maka 49 dikurangi 49 sama dengan 0. Jadi nilainya ruas antara ruas kanan dan ruas kiri sama-sama 0. Maka ini adalah pernyataan yang benar. Jadi intinya 7 dan negatif 7 merupakan akar persamaan dari X pangkat 2 min 49 sama dengan 0. Menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Diskriminan itu dilambangkan huruf D besar ya, adalah suatu fungsi yang membuat kita tahu sifat dan banyak penyelesaian dari persamaan kuadrat. Persamaannya adalah D sama dengan B pangkat 2 minus 4 kali A kali C. Jika D-nya itu lebih besar dari 0, maka dia memiliki dua akar penyelesaian. Jika D-nya sama dengan 0, maka dia memiliki satu akar penyelesaian. Dan jika D-nya kurang dari 0, tidak memiliki akar penyelesaian. Contohnya, apakah persamaan berikut memiliki penyelesaian atau tidak? Yang pertama, K pangkat 2 ditambah 2K minus 1 sama dengan 0. Dan yang kedua, P pangkat 2 ditambah 2P ditambah 4 sama dengan 0. Kita jawab ya sama-sama. Yang pertama, K pangkat 2 ditambah 2K minus 1 sama dengan 0. Sebenarnya kita harus menuliskan A, B, C-nya terlebih dahulu ya. A-nya itu adalah nilainya 1, B-nya itu nilainya 2, C-nya itu nilainya negatif 1. Kemudian kita masukkan A, B, C ke persamaan diskriminannya, yaitu B pangkat 2 minus 4 kali A kali C. Maka didapat D sama dengan B-nya, masukkan 2, B-nya 2 sama dengan 2 pangkat 2 minus 4, A-nya 1 dikali C-nya juga negatif 1. Maka didapat D-nya sama dengan 4 ditambah 4, D-nya sama dengan 8. D-nya ini 8 ini nilainya lebih besar daripada 0 ya teman-teman. Jadi D-nya itu lebih besar 0, maka persamaan K pangkat 2 ditambah 2K minus 1 sama dengan 0 memiliki dua akar penyelesaian. Soal yang kedua, P pangkat 2 ditambah 2P ditambah 4 sama dengan 0. Kita tuliskan dulu, A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, C-nya adalah 4. Kemudian A, B, C kita substitusikan ke rumus D-nya, yaitu B kuadrat minus 4AC. Kemudian D sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1 kali 4. Maka D-nya sama dengan 4 dikurangi 16, D-nya ketemu negatif 12. Maka D-nya ini kurang dari 0, maka persamaan P pangkat 2 ditambah 2P ditambah 4 sama dengan 0 tidak memiliki akar penyelesaian. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Jangan lupa dipelajari kembali dan stay tune di video
selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.